Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel Rania Corp. Apa kabar pemirsa YouTube? Semoga Anda semakin sehat selalu. Dan di depan Anda ini sudah ada smoke. Jadi kali ini judul kita untuk kegiatan lighting ya. Ini smoke untuk lighting nah begitu. Jadi smoke ini untuk mengeluarkan asap di ataupun kabut di acara begitu. Walaupun untuk acara wedding ataupun acara show ataupun acara event yang lainnya. Nah, ini smoke 1500 watt yang kemarin pernah saya unboxing, mungkin linknya lihat di sini aja cara kerjanya ataupun spesifikasi lengkapnya. Ini dia yang saya sekarang perbaiki, ini merek Rexsun Smoke Machine model FS007 di 1500 watt ya. Ini made in China. Di sini tertulis hanya Z Foger 1500 watt. Nah, untuk kendalanya ini tidak mengeluarkan asap secara full, tapi dia hidup begitu. Nah, ini heaternya tetap panas, tapi panas aja ya. Ini panas, hanya panas dan tidak mengeluarkan asap full seperti biasa. Itu nyemburnya kan kuat tuh, gitu. Kalau ini dia hanya seperti tersumbat. Dan kalau demikian kita buka aja seperti ini casingnya. Buka dulu apanya sih? Itu cupingnya itu. Ini kita harus buka ini dan cupingnya ini dulu. Buka casingnya ya. Terus buka pipa ini udah saya buka, jadi saya contohkan apa aja yang dibuka. Setelah terbuka semua baru bisa terangkat ya kan, casing yang saya bilang tadi. Dan pastikan di sini ya, ini jadi waktu dibuka pastikan ini nih water pumpnya atau penyemburnya ini, penyembur si liquid ini berfungsi. Kadang ada yang berbunyi tapi tidak berfungsi, tidak bekerja untuk mengambil si liquid ini ke dalam heater. Nah, kadang ada ini juga yang rusak, jadi harus dihidupkan dulu, try and error, coba begitu ini nyembur atau enggak. Nah, kadang ini tersumbat atau rusak, biasanya enggak tersumbat sih, ini mainnya rusak aja, ini rusak main ganti enggak ada bisa perbaiki sih ini karena klaiman pabrik gitu. Jadi kalau dibuka ya rusak sih, enggak presisi lagi. Nah, banyak di Topet, Shopee ataupun yang lain-lain. Nah, kalau kendalanya ini nih, kalau yang saya ininya berfungsi, tetap nyembur. Jadi kalau saya ambil saya nyalain gitu kan, nanti langsung aja ini arusnya AC ya. Jadi kalau misalnya nggak sabaran apakah yang mana yang rusak, heater ataupun termostat yang rusak ataupun ini rusak, ini langsung sobek putusin. Tapi kalau enggak, kalau versi saya itu ya udah biarin aja ini panas dulu heaternya dan baru buka ininya pipa ke heaternya ini. Nah, setelah dia bunyi tek gitu, udah panas, sudah masak gitu, baru ditekan dengan alat yang biasanya si smoke itu, ini tekan sebentar aja ya, karena kalau enggak ini nyembur kuat airnya. Tapi kalau enggak, kalau macet berarti ini yang rusak. Tapi kalau ini lancar berarti bukan ini yang rusak ya, ini berarti udah jalan, berarti ini troubleshooting kita udah selesai. Dan kita lanjut ke sini. Nah, ini kita buka yang bagian ini ya. Ini alat pendeteksi si termostat dan yang lain-lainnya. Nah, ini kita buka seperti ini. Ini karena udah terbuka ya pemirsa, jadi saya contohkan sedikit aja. Nah, ini asbesnya jangan dibuang pemirsa, kalau enggak Anda beli lagi. Kita lihat di tempat Anda ini heaternya apakah bulat ataupun lonjong. Nah, ini isi dalamnya seperti ini pemirsa. Nah, ini untuk si termostat, lubangnya termostat ini dia pendeteksi panas. Dan kalau dia udah panas, ini jarum ini kecil tadi dimasukin ke sini kan. Kalau dia udah panas kan, termostat memberikan sinyal bahwa dia sudah ready untuk disemprot. Nah, kalau kendala yang sekarang ini, dia tetap bisa nyala, tetap panas, pegang casingnya, cuman nyemprotannya kecil, gitu. Nah, jadi yang rusak itu adalah ini dia barangnya, heater. Muter-muter ya saya ngomong. Nah, semoga Anda mengerti. Saya sebenarnya menunjukkan troubleshootingnya. Nah, jadi ini ada dua kabel yang di sini dan di sini untuk konekkan ke sini. Nah, ini langsung ke dalam liquid yang ini nih, penyemprot ataupun fill pumpnya ini ya. Nah, kenapa dia macet? Ternyata kita sendiri yang salah. Ini clue untuk teman-teman bos lighting ataupun usaha-usaha lighting. Ternyata liquidnya ini tersumbat di sini. Ini di dalamnya ini nanti kalau bisa ada saya buatkan video untuk membedah ini ya. Ini tear down ataupun dipecahin. Jadi katanya ini hanya lempengan aluminium yang dicetak gitu. Jadi ini kalau
dipanaskan sekali, dibakar gitu, jangan pakai apa ya, pakai kompor gas mungkin bisa, ataupun yang pakai las gitu orang, karbit gitu, dilelehkan. Jadi pipa ini tersumbat, muter-muter di sini. Nah, baru ke sini dia. Nah, ini dia. Sekarang saya udah ada penggantinya. Ini nggak bisa diperbaiki ya pemirsa. Jadi teman-teman, yang tersumbat itu karena apa? Itu karena waktu dia masak tuh kan sebagian kan ada yang ke sini nih, sebanyak itu kan. Ada yang tersumbat itu tidak habis dipencet, kadang kita menekannya 5 detik 10 detik, padahal dia harusnya hampir 1 menit ya ini kalau ini. Jadi kalau dia hampir 1 menit itu habis semuanya, seret. Jadi sisanya yang di sini aja lagi disediain, jadi nanti perlu disembur lagi gitu kan, kalau versi saya. Jadi ini harusnya pas habis acara tekan sampai habis, set, baru dicabut mati. Itu clue dari saya sih untuk menjaga si heaternya ini awet. Nah, ini dia yang sudah saya order dari Tokopedia. Nanti kalau link lapaknya saya sertakan kalau ada yang mau, dan saya akan buka aja nih baru ya. Dan kita buka, bismillah. Nah, ini dia persis sama seperti yang bawaan aslinya, tapi ini agak kecil, agak ramping ya dikit. Nah, itu agak ramping kalau saya rasakan, ini agak ramping sedikit. Oh, kalau di sini nampak nih kan, ini yang baru, ini agak ramping sedikit ya. Nah, nampak nggak ya? Lingkarannya juga beda nih. Nah, agak kecil kan, nggak apa-apa, paling beda-beda nyemburan dikit aja deh. Nah, ini dia di sini, ini untuk termostat, dan ini untuk ke fuel pumpnya ini. Nah, kita akan rakit dulu ya. Sudah ada silen yang seperti ini, punya pipa tapi yang gede nih. Fungsinya sama aja, biar itunya presisi ya, karena kalau kayak ini aja tidak presisi, karena ini lubangnya nih ada gitu. Oh, kecil kan, seperti tuh nampak kecil. Kalau ini kan agak gede, jadi nyemburnya kemana-mana gitu, tidak fokus ya. Masukin aja straight. Oke, udah. Ini jangan sampai kebalik karena heater termostatnya arah ke sana. Kita masukin dulu. Nah, ininya harus dimasukin dulu ya, ininya. Dan ininya heaternya, termostatnya baru dimasukin. Karena kalau dimasukin dulu melalui apa, setelah terpasang plat besi hitam ini nggak bakalan bisa, karena kepanjangan termostatnya. Dari sini hati-hati. Gitu. Terus masuk. Nah, ini baru ini. Nah, ini kendalanya ya. Kalau termostatnya kemudian dimasukkan, akan terhambat dengan plat ini. Dan di sini kita akan pasang lagi. Oke, itu setelah mentok. Dan ini kabel ke heaternya jangan lupa dipasang. Dan yang bagian ini, nah ini bagian yang kita rakit-rakit nih bisa. Jadi ini harusnya kita naikin dulu ke atas ya. Nah, untuk karetnya ini pelurunya menghadap ke bawah ya. Ini seperti peluru menghadap ke bawah sesuai dengan si ini karet ininya itu.
Nah, ini dia. Dan di sini pasang lagi skonnya. Dan setelah ini sudah aman, kita akan memasangnya kembali dengan cara menginstalnya, dan kita akan coba langsung ke sini, keluar yuk. Dan ini udah dicolokkan ke listrik, kabel listriknya, dan ini kabel ini pengaturan pencet-pencetannya, dan kita akan on kan. Dan kita akan tunggu ya. Oke, ini udah hidup ya bunyi, dan kita akan coba. Bus, mantep cuy, mantep cuy, keren, berhasil, ini berkabut guys. Nah, seperti itu. Oke, mantep. Dan ini sudah berhasil pemirsa, sudah ciamik banget dan berhasil. Ini tinggal dirangkit mulai dari kepalanya, nanti baru dipasang lagi. Nah, oke, itu aja pemirsa ya. Nah, bagi yang masih penasaran, ini menyatakan apa? Ini dia bagian apanya ini, penyemburnya, itulah bahasa Philcom saya nih. Nih arusnya sekitar 220 sampai 240 volt. Berarti ini arus AC ya, arus AC. Nah, ini bisa langsung dicek kalau kerusakan tadi, troubleshootingnya, apakah ini rusak, apakah termostat, apakah heater. Nah, dia cuma ada 3 isi aja ya, selebihnya ya cuman fuse dan kabel-kabel. Oke, itu aja pemirsa ya. Semoga mengerti. Ukuran hanya pada saya sendiri, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang sangat berguna dan berguna bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.